Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Fitri dengan NIM 2200611. Akan menjelaskan tentang bentuk dan jenis asesmen non-tes, tujuan asesmen non-tes, penggunaan asesmen non-tes bagi kepala sekolah, guru BK, wali kelas, orang tua, dan siswa. Baik, yang pertama yaitu bentuk dan jenis asesmen non-tes. Asesmen dalam bimbingan konseling yaitu cara yang dilakukan oleh konselor untuk memahami, menilai karakteristik, potensi, dan masalah individu atau sekelompok individu baik menggunakan teknik tes ataupun non-tes yang dalam rangka untuk mengetahui kebutuhan individu. Teknik tes adalah pengukuran psikologis yang menggunakan alat yang terstandar seperti tes kepribadian, tes kecerdasan, tes bakat, tes minat. Lalu, asesmen non-tes adalah teknik pengumpulan data yang mana instrumennya tidak terstandar dan tidak tergolong, yang digunakan untuk mengetahui aspek seperti perilaku, sikap, dan perhatian. Berikutnya, bentuk dan jenis asesmen non-tes. Yang pertama adalah DCM atau daftar cek masalah. Adalah satu daftar cek khusus yang dibuat untuk menggali atau memancing pertanyaan, memancing pengutaran masalah oleh individu, yang mana DCM berfungsi untuk memudahkan individu untuk mengutarakan masalahnya. Yang kedua, mensistematiskan masalah individu. Yang ketiga, menyarankan program layanan bimbingan konseling dalam masalah individu tersebut. Lalu yang kedua yaitu adalah ungkap masalah umum atau AUMU, yaitu teknik untuk mengetahui masalah umum yang dialami oleh individu. Yang mana AUMU ini seperti diri pribadi, waktu senggang, hubungan keluarga, ekonomi, pendidikan, perkawinan, dan karir. Yang ketiga adalah AUM masalah belajar atau AUM PTSDL, yaitu mengenai pembelajaran seperti metode belajar, motivasi belajar, dan sikap-sikap terhadap proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, sikap tertentu terhadap kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah wawancara atau interview, yaitu teknik memahami individu dengan cara langsung atau face to face untuk memperoleh informasi dari individu. Wawancara berfungsi untuk mengetahui potensi, sikap, tingkah laku, pengalaman, pikiran, dan harapan individu, serta memahami potensi lingkungan, baik itu memahami potensi dan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah ataupun pekerjaannya. Penggunaan asesmen wawancara berguna untuk bimbingan dan konseling untuk adanya intensitas antara konselor dan klien. Yang kedua,
untuk mengembangkan kemampuan konselor dalam memahami klien, dan yang ketiga untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam. Yang kelima yaitu sosiometri. Sosiometri adalah alat untuk mengetahui hubungan-hubungan antara hubungan sosial individu-individu di dalam kelompoknya, yang mana berupa hasilnya yaitu gambaran pola hubungannya, intensitas hubungannya, dan untuk menemukan bagaimanakah posisi individu dalam kelompoknya. Dan dalam hasil tersebut, konselor dapat melakukan upaya untuk kelompok tersebut, yaitu untuk memperbaiki struktur hubungan sosial kelompoknya. Yang kedua, untuk penyesuaian sosial individunya. Yang ketiga, untuk mempelajari norma pergaulan yang cocok untuk kelompok tersebut. Yang keenam adalah observasi, yaitu teknik pengamatan dengan menggunakan indrawi, yaitu teknik pengamatan yang menggunakan indrawi, yang hasilnya yaitu teknik yang menggunakan indrawi, teknik pengamatan yang menggunakan indrawi yang merupakan sesuatu yang terencana, sistematis, dan hasilnya dicatat dan dapat ditafsirkan, yang mana nanti memperoleh pemahaman tentang yang diamati tersebut. Observasi yang berhasil apabila menggunakan indera yang sehat ataupun yang harus terpenuhi. Yang berikutnya adalah angket atau kuesioner. Angket merupakan alat pengumpul data dalam asesmen non-tes berupa rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden, yang mana secara tertulis akan dijawab secara tertulis. Yaitu asesmen angket ini terbagi dalam 3, yaitu angket tertutup, terbuka, dan campuran. Angket tertutup yaitu angket yang sudah susun sedemikian rupa tidak ada jawabannya, yang mana pengisi jawaban hanya dapat memilih jawaban tertera. Yang kedua, angket tertutup. Yang kedua adalah angket terbuka, yaitu angket yang telah disusun sedemikian rupa yang mana pengisi dapat bebas mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga adalah angket campuran, yaitu menggabungkan antara angket tertutup dan angket terbuka. Lalu yang ke-8, inventory bakat dan minat. Inventory tugas perkembangan, yaitu metode untuk mengetahui atau memahami individu, memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dipilih atau dijawab oleh responden terhadap keadaan dirinya. Lalu yang mana jawaban tersebut nanti yang pengumpul data dapat mengetahui perkembangan individu tersebut, dan responden harus mengutarakan apa yang terjadi pada diri individu tersebut. Yang berikutnya yaitu tujuan dari asesmen non-tes. Tujuan asesmen non-tes adalah untuk memperoleh data-data yang secara mendalam dan menelaah informasi-informasi tersebut dan dapat mengetahui penyebab masalah dan latar belakang masalah, yang mana konselor menggunakan dengan keahliannya dapat melakukan penilaian yang relevan
terhadap masalah konseling. Berikutnya, asesmen non-tes itu bertujuan untuk yang pertama, tujuan dari asesmen non-tes itu adalah yang pertama orientasi masalah, yaitu di mana individu mengetahui masalahnya dan tidak mengingkari kalau ia bermasalah. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu masalah-masalahnya atau penggolongan masalahnya. Yang ketiga, memilih alternatif solusi dari alternatif pemecahan masalah yang dilakukan oleh konselor. Yang ketiga adalah pembuatan keputusan alternatif yang mana itu menguntungkan dan minimalkan sesuatu yang menganggap kerugian. Yang kelima adalah verifikasi. Apakah konseling sudah berjalan dengan baik dan apakah sudah mengurangi beban masalah individu. Yang berikutnya adalah penggunaan asesmen non-tes bagi kepala sekolah, yaitu kepala sekolah itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab dan orang yang memiliki andilan besar terhadap keputusan di sekolah. Lalu membuat kepala sekolah lebih peka terhadap bimbingan dan konseling, responsif terhadap kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling, memfasilitasi kegiatan bimbingan dan konseling, dan bagi guru yaitu dapat yang mana bagi guru yaitu dapat mengetahui individu tersebut, setiap individu itu adalah unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berikutnya, dapat memberitahu informasi tentang individu, data tentang individu. Lalu bagi wali kelas, yaitu dapat melakukan tanggung jawabnya untuk menasihati siswa di kelas. Lalu wali kelas memberikan kesempatan untuk peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya. Lalu dapat mereferalkan peserta didik yang membutuhkan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang berikutnya orang tua yaitu orang tua akan dapat memahami keadaan anaknya, kelemahan dan kekurangan anaknya, sehingga dapat membimbingnya. Yang kedua adalah membantu mengevaluasi anaknya dalam melakukan kegiatan bimbingan dan konseling yang diperolehnya. Berikutnya memberikan support terhadap anak dalam hal apapun demi kemajuan anak. Yang keenam adalah siswa memberikan informasi yang dibutuhkan itu persoalan yang dihadapi, melaksanakan semua program yang dijalankan untuknya, membuat siswa lebih mengenal dirinya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, dan berperan aktif dalam kegiatan yang diberikan, mempersiapkan diri untuk menjadi atau memperoleh apa yang lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.